Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Merisa Wahyuni. Di video ini aku akan menceritakan tentang pengalaman Riyadho Mbak Ayu selama 40 hari. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang pertama kali datang ke channel aku, silakan like, comment, and subscribe-nya ya. Oke, di sini aku jelasin dulu ya sama teman-teman apa itu Riyadho. Jadi, Riyadho itu adalah melatih diri. Dalam Riyadho, kita berlatih untuk membiasakan diri melaksanakan amalan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Seperti kita istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu tanpa bolong-bolong. Kita juga melaksanakan sholat-sholat sunnahnya, sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha. Kita juga membaca surat-surat Al-Quran seperti surat Ar-Rahman, Al-Mulk, surah Yasin, juga surat Waqiah. Kita beristighfar, berzikir, dan bersolawat selama 40 hari. Juga melakukan sedekah. Nah, kenapa mesti 40 hari? Ya, karena dengan berlatih selama 40 hari itu, kita diharapkan akan terbiasa dan terus melaksanakan amalan-amalan tersebut. Nah, kembali ke kisah Mbak Ayu. Mbak Ayu ini adalah seorang gadis yang sudah berusia 25 tahun. Sudah bekerja, merantau di luar kota, tetapi belum memiliki pasangan. Mbak Ayu sedang galau dikarenakan setiap pulang ke kota asalnya selalu ditanya oleh orang tua, teman-teman, serta kerabat terdekatnya pertanyaan yang sama. Kapan nih nikah? Siapa nih calonnya? Atau sindiran-sindiran halus ketika ada acara keluarga, ajak dong pasangannya. Mbak Ayu pun teringat pernah mendengar ceramah salah satu ustadz tentang Riyadho selama 40 hari. Juga Mbak Ayu banyak membaca testimoni-testimoni dari pengalaman Riyadho tersebut. Akhirnya Mbak Ayu pun bertekad untuk melaksanakan Riyadho tersebut selama 40 hari. Mbak Ayu melaksanakan sholat malam, membaca Al-Quran, beristighfar, bersalawat, dan terakhir yang dilakukan oleh Mbak Ayu adalah bersedekah. Mbak Ayu berniat menyedekahkan uang gajinya selama 1 bulan penuh untuk disedekahkan ke salah satu panti asuhan. Pertamanya Mbak Ayu juga ada khawatirnya ya, bagaimana kehidupan kedepannya bila menyedekahkan semua uang gajinya. Secara Mbak Ayu ini kan merantau teman-teman, tetapi keinginan yang kuat untuk dapat segera menikah dan percaya akan janji Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa orang yang bersungguh-sungguh, Mbak Ayu pun berpasrah. Bismillah, semoga Allah mengabulkan doaku untuk dapat bertemu jodohku dan dapat segera menikah. Doa Mbak Ayu waktu menyedekahkan uang gajinya. Nah, disinilah ternyata Riyadho itu bekerja. Akhirnya Allah pertemukan Mbak Ayu dengan jodohnya. Ternyata jodohnya itu
berada di dekat dia juga. Mbak Ayu ini sebelumnya memang telah berteman di salah satu sosmed dengan seorang lelaki yang berada di kota asalnya, tetapi mereka tidak pernah bertemu. Ketika Mbak Ayu pulang ke kota asalnya karena mempunyai suatu urusan yang menyangkut tentang pekerjaannya, nah, teringatlah Mbak Ayu dengan teman di sosmednya itu dan ingin meminta bantuannya. Mereka pun lalu bertemu. Setelah pertemuan pertama di kantor lelaki tersebut, sang lelaki ternyata tertarik dengan Mbak Ayu dan ingin berniat serius untuk melamar Mbak Ayu. Setelah merasa sama-sama cocok, akhirnya Mbak Ayu pun menikah. Lebih kurang 4 bulan ya dari pertemuan pertama tersebut. Mbak Ayu juga benar-benar tidak menyangka akan menikah di tahun itulah ya teman-teman. Akhirnya Mbak Ayu pun semakin yakin dan percaya kepada Allah. Dengan melakukan ikhtiar beriado, Allah kabulkan hajatnya untuk dapat menikah. Bagi teman-teman yang saat ini memiliki masalah yang sama dengan Mbak Ayu, ingin menikah tetapi galau belum memiliki calon pendamping, kalian bisa mencoba melakukan apa yang seperti Mbak Ayu lakukan. Beriado selama lebih kurang 40 hari, istiqomah, dan berdoa dengan yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa teman-teman semuanya. Lalu berpasrah dan menyerahkan kepada Allah. Insya Allah teman-teman juga akan segera menemukan jodohnya. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun kata Allah, terjadilah, maka pasti akan terjadi. Nah teman-teman, itulah tadi kisah pengalaman Riyado selama 40 hari dari Mbak Ayu. Semoga kita bisa memetik hikmahnya dari kisah tersebut. Oke teman-teman, sekian dulu video ini. Insya Allah lain waktu akan aku ceritakan kisah-kisah pengalaman Riyado lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.